Asal-usul nama Subang diambil dari nama salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kuningan. Cerita tersebut bermula saat perusahaan perkebunan Pamanukan N.J. Summerland atau PNT Land yang menguasai kebun kopi, teh, karet, dan tebu di daerah Kabupaten Subang saat ini. Perusahaan tersebut dipimpin oleh W.W. Hofland yang berasal dari Belanda. Kemudian, pengelolaan perkebunan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Maka, PNT Land mendatangkan pekerja dari daerah lain, yang mana salah satunya dari Desa Subang. Kemudian, para pendatang tersebut mendirikan pemukiman yang kemudian dikenal dengan nama Babakan atau Kampung Subang. Berasal dari Suweng dan Kubangan Badak. Cerita lain mengenai asal-usul Subang berasal dari cerita rakyat menyebutkan nama Subang berasal dari kata suweng. Suweng merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perhiasan anting. Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Subang berasal dari kata kubang. Hal itu berasal dari cerita rakyat yang menyebutkan daerah rawa badak. Subang memiliki kubangan atau rawa tempat mandi badak. Meskipun begitu, belum terdapat bukti pasti yang menunjukkan adanya hewan badak di Subang. Sementara itu, asal-usul nama Subang dari kata suweng dan kubang diperkirakan karena adanya pelafalan atau pengucapan yang kurang jelas dari dua kata tersebut. Kemudian, cerita versi lain mengenai asal-usul Subang berasal dari tulisan De Haan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1725-1729. Dalam tulisannya, De Haan menceritakan pada tanggal 6 Oktober 1692, Cooper atau Komandan Tentara Kompeni berhasil memukul mundur 160 pasukan Surapati sampai Madura. 50 orang melarikan diri ke Begelen atau Banyumas, sedangkan pasukan Van Heppel dari Imbanagara menuju Dayeuh Luhur, melintasi Cijolang, melewati Subang untuk kembali ke Cirebon. Pada bagian lain tulisannya, De Haan menceritakan pada perjanjian 5 Oktober 1705 antara Mataram dan Kompeni Belanda, Sunan Kartasura menyerahkan daerah pesisir Pulau Jawa dari pegunungan Dayeuh Luhur sampai Gunung Sumana atau Gunung Subang kepada Gubernur Jenderal De Jong. Berdasarkan situs resmi Kabupaten Subang, disebutkan bahwa kota Nanas ini sudah ditempati masyarakat sejak masa prasejarah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan kapak batu Neolitikum di daerah Bojongkeding, Binong, Kalijati, Dayeuh Kolot, Sagalaherang, dan Pagaden. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Subang saat itu ditempati masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sederhana. Penemuan lain yang membuktikan adanya kehidupan prasejarah di Kabupaten Subang adalah situs Kampung Engkel di Sagalaherang. Situs tersebut menunjukkan berkembangnya kebudayaan perunggu di Subang. Wilayah Subang juga disebut sebagai salah satu wilayah kekuasaan dari 3 kerajaan Hindu, yaitu Galuh, Pajajaran, dan Tarumanegara. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penemuan pecahan-pecahan keramik
asal Cina di Patenggang, Kalijati, yang menunjukkan adanya kontak perdagangan oleh kerajaan di abad ke-7 dan ke-15. Subang juga disebut sebagai salah satu daerah yang dikuasai oleh kerajaan Sunda. Hal tersebut disampaikan oleh Tome Pires dari Portugis yang menyusuri pantai utara Jawa, yang menyebutkan bahwa kawasan timur Sungai Cimanuk sampai Banten adalah wilayah kerajaan Sunda. Kemudian Subang juga menjadi salah satu daerah kebudayaan Islam pada tahun 1539 Wangsa Goparana. Salah satu tokoh Islam dari Talaga Majalengka membuka pemukiman di Sagaleherang dan menyebarkan agama Islam di wilayah Subang. Kemudian, pada masa kolonialisme, wilayah Subang Utara menjadi jalur logistik pasukan Sultan Agung dari Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia. Beberapa pasukan Sultan Agung urung kembali ke Mataram dan menetap di Subang, sehingga turut menyebarkan budaya Jawa di tanah Subang. Sejak tahun 1771, wilayah Subang, tepatnya di Pamanukan, Pagaden, dan Ciasem, sudah dipimpin oleh seorang bupati secara turun-temurun. Kemudian, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816, konsesi penguasaan lahan Subang diberikan kepada pihak swasta dari Eropa. Kemudian, pada tahun 1812, tercatat sebagai awal kepemilikan lahan yang kemudian terbentuknya perusahaan P dan T Land.